ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin rahimakumullah, wabil khusus pada keluarga yang pada saat ini sedang Allah uji. Ujian yang pasti akan diterima oleh semuanya. Maka disebutkan, sering dibacakan ayat ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini kalimatnya dha'iqah itu fa'il, bukan fi'il, fa'il, pelaku. Artinya menyanyi sama penyanyi itu beda. Saya menyanyi, kalimat berikutnya apik pak nyanyi ini, tapi apik rak nyanyi karena suaranya merdu merusak dunia. Tapi ini penyanyi, dia menyanyi hal yang wajar karena dia memang pelakunya selalu nyanyi. Nah, jadi dha'iqah itu bukan itu fa'il, isim fa'il, pelaku dia, kulino. Kenapa disebut dha'iqah? Nah, karena manusia itu tiap hari mati. Kapan? Waktu tidur. Waktu mau tidur kita berdoa, Bismika Allahumma ahya. Nah, Bismika mau mati lagi. Kemudian waktu bangun, Alhamdulillahil ladzi badama. Jadi alhamdulillah setelah. Makanya sebuah hadis disebutkan kalau mati itu Allah cabut rohnya. Nek bablas tidak dibaliki, kalau masih ada jatah dikembalikan bangun. Itu dha'iqah. Karena dha'iqah berarti proses kematian pun bukan hal yang luar biasa. Kenapa luar biasa tidak biasa? Karena pasti. Jadi itu bukan lagi fi'il fa'il ya. Kita ini pelaku yang akan mati. Pasti. Kan masing-masing kita punya ajal. Ajal itu kalau maraton, ada maraton, itu finish. Ada start, ada finish lah. Finish itu ajal. Kita sedang berjalan. Pak Domo sudah sampai finish. Kita belum. Tapi bukan berarti tidak akan sampai finish. Hanya masih belum sampai aja pada waktunya finish. Jadi hal yang biasa. Halnya biasa itu kita jangan kaget kalau pas finish gitu. Karena itu sudah Allah tolong. Maka disebut wa ilaina turja'un. Kepada kami turja'un, itu pasif kalimatnya. Dikembalikan, bukan kembali. Artinya kematian seseorang itu diwafatkan. Allah yang berkehendak. Turja'un, dikembalikan. Yuwafa, diwafatkan. Seorang yang mau meninggal karena susahnya ya
Allah belum mengersakkan, ya tidak bakal terjadi. Tapi nggak mau pun kalau sudah sampai waktunya pasti terjadi. Allah yang yuwaffa, ayat mau mewafatkan. Turja'un, dikembalikan. Siapa yang membalikan? Allah. Ini harus menjadi paradigma kehidupan kita, bahwa satu pelajaran yang Allah berikan lewat Pak Tomo tadi itu sewaktu-waktu itu bisa 1 menit kemudian, atau mungkin setengah menit, atau mungkin 2 detik kemudian, sampai tidak terbatas. Wallahu a'lam, pasti akan mengenai diri kita. Hanya Allah rahasiakan. Tahunya kalau sudah terjadi. Kenapa Allah rahasiakan? Allah kasih sayang, Bu. Sangat kasih sayang. Allah ingin hidup kita ini bahagia, tentrem, adem, ayem. Coba kalau dikasih tahu, saya berakhirnya nanti 1 Maret, ya doyan mana sekarang? Ibadah terus. Sudah tidak bisa betah apa-apa. Aku tidak ingin seperti itu. Supaya kehidupan kita tetap nyaman, tetap bahagia, maka jadwalnya dirahasiakan. Seperti kalau dia rezeki, setiap orang sudah punya jatah rezekinya masing-masing. Ada jatah. Tidak akan mati seseorang kalau jatah rezekinya masih. Baru akan mati kalau jatah rezekinya sudah habis. Jadi tidak ada orang yang hidup tidak punya rezeki. Selama dia masih hidup, jatah rezekinya pasti masih. Baru meninggal kalau jatah rezekinya sudah habis. Pasti pas dengan ajalnya itu, dengan finishnya. Si jatah rezeki mesti pas. Loh, tapi itu tinggalannya banyak. Loh, tinggalan bukan rezekinya dia, itu rezekinya ahli waris. Karena rezeki itu yang kita miliki itu apa? Yang kita makan, yang kita pakai, yang kita manfaatkan. Jadi kalau kita berdoa sama Allah, ya Allah, paringi rezeki enggak kata barokah halalan tayyibah. Kan kayaknya sih banyak. Sementara rezekinya hanya untuk diri kita, enggak akan banyak. Berapa banyak yang kita makan? Kalau sudah sepuh-sepuh, saya setengah piring sudah warak. Bajunya banyak, yang dipakai setel. Mobilnya banyak, yang dipakai 1. Rumahnya banyak, sedikit untuk kita. Jadi kalau kita ingin rezeki banyak, kok hanya mikir diri kita, tidak akan banyak. Maka untuk bisa banyak, nah itu masjid, anak yatim, nah itu bisa banyak rezekinya. Kalau nggak mikir gitu nggak dapat. Ya harganya banyak. Setelah selesai ajarnya bukan jatahnya lagi, itu jatahnya ahli waris yang ia bawa rezekinya. Kalau tidak sempat dia mikir yang lain, nggak bawa apa-apa, sudah habis rezekinya hanya untuk dimakan, dipakai, dimau dirinya sendiri. Jadi kalau kita sibuk meminta rezeki yang banyak, kok tidak digunakan untuk membantu orang lain, tidak akan banyak rezekinya. Nah, jadi apa yang uang yang ada di dompet Bapak Ibu, buat kita semua, apa yakin jadi kita? Ya belum tentu, bisa hilang ya, bisa jatuh. Allah. Jadi rezeki itu yang kita sudah makan, yang kita pakai, bajunya di lemari banyak, itu belum kita manfaatkan. Apa bedanya lemari rumah sama lemari toko? Mobil renteng-renteng dipakai 1, rumah di mana-mana yang dipakai 1, gak akan banyak rezekinya. Jadi kalau ingin rezeki banyak,
Satu anak yatim. Ini Muhammadiyah perlu modal perjuangan. Ini masjid perlu dibangun. Nah itu yang dikeluarkan miliaran jadi rezekinya dia. Kalau yang kita kan nggak sampai miliar. Nah, kembali ke jatah rezeki. Allah pun rahasiakan jatah rezeki kita. Makanya saya tuh nggak tahu jatah rezeki saya banyak, nggak tahu lah. Pinginnya wakil banget ini. Tapi sudah ada jatahnya dewi-dewi loh. Kita dapat project, wah itu. Bukan jatahmu ya tetap ucul. Nah, kalau rahasiakan lagi coba kalau saya diberi tahu, jatahmu 1 miliar, terus saya hitung dari itu semua. Wah, jebule wis 100 juta wah tinggal 1 juta ketar-ketir. Bendino tukune teh tawar terus supaya rada dawa sithik. Kalau rahasiakan juga supaya hidup kita senang. Si Allah tuh pengen hidup kita tuh senang. Tidak ingin hidup kita susah. Nah ini namanya dha'iqah. Fa'il. Kita ini siap mati karena itu pelaku kita. Da'a itu mengajak, da'i itu fa'ilnya. Apa da'i itu? Fa'ilnya. Dadaan iso. Dadaan iso. Da'i itu ya fa'ilnya yang ngajak orang yang ngajak. Tapi ya singkatan lain da'i itu dadaan iso. Singkat dewe. Nah iya kudu dadaan iso. Nah itu dha'iqah namanya. Saya hormati. Jadi ini yang harus kita pahami. Kadang-kadang kita ini hidup ini seolah-olah tidak ada ajal. Sageleme, sakarepe dhewe. Nah, ini kelemahan tidak tahu itu tadi. Pinginnya apa? Disuwi terus. Nah, mungkin akibat ini. Akibat kalau sudah jadi budaya kita kalau ada yang meninggal diumumkan di masjid. Meskipun kadang-kadang tidak hanya satu masjid. Nah, kalau di kampung itu ada 5 masjid, ya 5 mengumumkan gitu. Kalau kita mendengarkan pengumuman kematian mesti sing mati wong liya. Setiap mendengarkan kematian sing mati wong liya. Wis. Lah kita bukan dirinya kan? Innalillahi mesti wong liya. Setiap kurang innalillahi sing mati wong liya. Oh, ini sing mati wong liya terus dirinya seolah-olah tidak akan mati. Kenapa setiap bulan kematian mesti sing mati wong liya? Nah, gitu. Nah, ini harus ingatinnya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa adada yasabu annama lahu akhlada. Menganggap ya sebetulnya menganggap anggapan itu orang awan bener. Wong kulit ireng boleh menganggap putih. Nah, wong putih yang masih ngelarang wong anggapan. Ini jadi menganggap akan langgeng akhlada. Nah, jadi kembali kalau dha'iqul maut itu pakai semua. Makanya iblis kan minta sama Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Jadi tak kala iblis suruh sujud kepada Nabi Adam, iblis kan tidak mau sujud. Penyebabnya apa? Takabur. Kenapa takabur? Menganggap dirinya hebat lebih dari Adam. Saya kan diciptakan dari api. Kholaqtani minar. Sedangkan kholaq tahu mintin. Adam dari tanah. Kan menganggap. Menurut pengetahuan dia, api lebih baik daripada tanah. Kan menurut dia, apa benar lebih api? Nyatanya kalau tanah dibakar gosong. Tapi nyatanya juga ada mati timbul tanah yang mati. Itu nyapinya. Sedang ada api ditumpangi tanah, kan mati juga apinya. Itu anggapan. Tapi berdoanya apa? Yang menarik. Iblis itu berdoanya
ila yaumi yub'atsu, sampai hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu trompet kedua. Karena trompet pertama itu hari kehancuran kiamat. Iblis mintanya yub'atsun. Iblis itu wedi mati. Itu mintanya tidak sampai hari kiamat iblis. Mulanya gitu. Anzirni ya Allah, berilah saya tangguh sampai hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu trompet kedua. Depan lagi. Semua bangkit setelah trompet pertama dimatikan semua, kedua dihidupkan. Lah berarti iblis pinginnya orang mati kan gitu. Makanya mintanya sampai hari kebangkitan. Dia wis mati sih jadi urip. Dia urip dia urip kan tidak mati dia. Iblis itu takut mati. Tetapi Allah tidak mengabulkan itu. Allah nggak mengabulkan. Kok kabulkan di surat Al-A'raf itu ayat 35 itu. Sampai kiamat. Ila yaumuddin, sampai hari kehancuran. Jadi iblis mintanya sampai yub'atsun, sampai hari kebangkitan, supaya iblis itu tidak kena mati. Kalau dikabulkan kan trompet pertama ditiup dia masih hidup. Kalau dikabulkan Allah sampai hari kebangkitan, makanya Allah tidak kabulkan. Memang ditangguhkan iblis itu, tapi sampai hari kiamat tetap semuanya. Nah, artinya kullu nafsin dha'iqatul maut itu tidak kecuali Allah. Kecuali Allah. Termasuk malaikat, termasuk jin, mesti akan ketemu ajal. Makanya dha'iqah, pelaku. Jadi kita ini pelaku kematian sewaktu-waktu. Karena sewaktu-waktu pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sedang taat kepada Allah, muslim. Padahal kita tidak tahu kapan matinya, kapan ajal datang. Hanya satu kata, berarti setiap saat, siap-siap, setiap saat. Nah gitu. Jadi paradigma kita jangan terlalu yakin besok akan bisa bangun lagi. Ojo mengatakan sodako, tak sodako, kau yakin tekan sisu. Jadi kalau saya tak sodako sisu ya kalau nggak sampai sisu, misalkan ini malam Jumat disunahkan baca surat Kahfi, sisu subuh, kau yakin tekan subuh? Ini urung tekan subuh, urung baca surat Kahfi kan rugi aku. Tidak dapat barokahnya surat Kahfi waktu malam Jumat. Jangan merasa yakin sampai besok. Makanya tatkala beramal baik, jangan mengatakan besok. Saiki bayar utang, sudah bayar. Kau tekan sisu ngerti kondi dengan sisu. Tahu dari mana sampai besok? Walaupun ada kalimat-kalimat orang Jawa itu begini, 40 hari orang yang meninggal sudah tahu. Udah ngerti dan ibadah tenangan. Kalau dia iman. Makanya waktu Bapak kayak Mama Loren meramalkan 12, karena dia nggak iman kepada kiamat. Kalau iman, dia nggak sempat aja kok. Kalau kiamat, dia asli mesti mempersiapkan betul. Tapi sakit karena nggak iman. Nah, jadi ini yang harus kita lakukan. Tahunya karena sewaktu-waktu itu berarti kita mengatakan kalau sholat, saya yakin ini sholat terakhir, maka tak tenanan lah sholat itu. Saya urung karuan itu subuh iso sholat meneh, waktu isya tenanan. Nah, seperti ada hakul muslim nggak muslim, ini diundang betul, diundang datang. Nantilah hari ketiga aja, kok yakin tekan hari ketiga. Saya tidak membuat kebaikan malam hari ini.
Nah, maka lakoni. Jadi hari itu juga lakoni. Kenapa? Saya tidak yakin sampai nanti, sampai besok. Kok di besok kalau orang yakin tentang di besok. Nah, ini paradigma kita. Berbuat baik ojo nanti, ojo sisu, apa meneh subar bodoh. Ada yang ini kan mau Ramadan ya, 3 minggu Ramadan. Pahalanya Ramadan kan mang lipat-lipat. Jadi sodakonya 1000 sekarang dengan 1000 Ramadan kan lain pahalanya. Aku rak sodako sok Ramadan wae, tapi yakin tekan Ramadan. Walaupun doanya baliknya Ramadan ya, itu doanya. Sampaikan umur saya sampai, tapi nih saya ki orang Ramadan orang kumana Ramadan nih, tapi kan ya. Nah jadi ya Ramadan yo saya kira iya, nah, jangan terlalu yakin sampai besok. Nah, bangun. Nah, kemudian ada hal yang perlu juga dirala, nusewu. Banyak yang mengatakan nek pun sepuh tidak meninggal itu karena duit gegaman, duit aji-aji, cekelan, duit cekelan. Kini hari orang jujur, orang sedo-sedo. Itu termasuk ayah saya dulu karena meninggalnya kan umur 120 tahun ribut. Mas, buat diujuli itu cekelane orangnya kalau pokok duit orang. Yang biasa kadang nyekal duit, bilang misalnya soal nyekal duit, tapi sepuah kan. Nah, ini tidak ada. Masa orang nalar kok. Israel kayak cabut Hairudin nyawane jod, bali menewis, dereng duit cekelan ya Allah. Sudah mungkin kemarin Israel balik karena duit cekelan itu tidak ada. Jadi dalam surat Fatir ayat 11 itu, tak kala seorang meninggal masih bayi atau mungkin dalam kandungan, bukan dipercepat, atau tatkala dia meninggal sampai lanjut usia, bukan juga diperpanjang. Sudah sampai waktunya tepat titik seperti saudara kita satunya. Tidak ada pakai janjane, rano janjane ya nek rano. Memang jadwalnya sudah seperti itu. Seperti kita nanti akan dikatakan jawabannya harus terjadi. Kemudian yang disebut kematian, kematian itu jangan dianggap bahwa mati itu mesti mengerikan. Enggak. Walaupun ada doa Allahumma hawwin alaina fi syaqal. Qurannya coba di dalam surat Naziat surat nomor 79 ayat 1-2 itu gambaran cara mati. Naziat itu nazi itu mencangkup, menyambut dari akal wakal. Rokok itu dalam, tenggelam. Jadi orang ini yang dicabut, jadi malaikatnya tenggelam, lihat masuk, dicabut dengan paksa. Ya itu ayat 1. Sakit banget. Siapa dia? Yang tidak iman. Kenapa tidak iman? Orang yang tidak iman mesti mikirnya orang mati. Mestinya kalau dia pejabat mikirnya jabatan. Kalau dia pengusaha mikirnya hanya 2 kalau pengusaha itu, biaya dan laba. Kita kalau pengusaha itu, jadi pengusaha yang tidak iman ya, mikirnya hanya laba dan biaya. Makanya uripe ini orang kelabaan biayaan. Karena mikirnya laba dan biaya, laba biaya. Maka uripe ora tenang. Ini orang kelabaan ya biayaan. Nah, ini penguasa, pejabat, politik. Kalau yang tidak iman mikirnya kan ke sana, Pak. Rohnya itu ditaruh paling bawah. Jadi yang muncul di permukaan apa? Jabatan, hartanya, nama baiknya. Yang berusaha itu, rohnya di bawah. Tidak dikenali, dirinya sih nggak kenal. Maka tak kala malaikat datang, itu tenggelam dulu, cabut sampai ke akar-akarnya. Tak kala kita sakit,
diperban. Seminggu silakan dicopot perbannya. Ini zaman-zaman saya dulu, bapak yang sudah sepuh-sepuh sunatannya beda mbiyen karo saiki. Mbiyen iki kelingan saya ora ana besol kok namane pring kabeh kok. Pring kabeh. Terus diperbani kandel, meneme dicopot kungkume rong jangka. Baru sekian hari aja dicopot perban, sakitnya kayak apa? Jadi luka ditempel perban baru seminggu dicopot. Walah, ini di luar loh Pak, di luar. Sekarang roh kita ini mulai 4 bulan di kandungan ibu. Sampai sekarang roh ditiupkan itu pada umur 4 bulan di kandungan ibu. Terus gak pernah diperhatikan. Tidak tenang, tidak. Yang itu hawa nafsu loh kan. Syahwat dunia, syahwat politik, syahwat kuasa, wah itu sehingga tidak nampak sekali. Maka tatkala ajalnya datang, malaikatnya masuk. Kalau itu tenggelam ke dalam karena mencari paling dalam dan dipaksa dicabut dengan akal-akalnya untuk orang yang tidak iman. Itu ayat 1 surat 79 loh. Satunya gitu. Duanya lain. Dia harus dengan halus. Seolah-olah kita kalau naleni jenazah kain kafan, ora ono kan tali mati, berarti ora iso sing bungkus iki. Kita kapan ditali mati, nakone mumet temu bukae. Mesti talinya kan tali orang mati, sehingga tak kali cabut gampang. Itu cara nyabutnya kayak gitu untuk orang yang beriman. Jadi tidak lagi dipaksa. Maka ada hadis sosok ini. Orang itu terorientasinya. Kalau orientasinya dunia, maka dia takut mati. Tapi kalau orientasinya Allah, ingin ketemu, terus ada jadwal, malah diloskan. Karena dia sendiri ingin ketemu. Kan di sini juga Allah yang dia cintai, Allah. Begitu jadwalnya datang, rasa dipaksa. Dia malah moro. Kenapa? Aku pingin sudah lama, sekarang jatahnya saya pingin los. Nah, ini bukan Pak Domo ada di yang kedua ini, insya Allah Allahumma amin. Jadi siksaan itu mulai kapan? Mulai sakaratul maut. Sudah tidak lagi pakai rasional. Sopo sing akhir hayatnya mengatakan la ilaha illallah dakhala jannah. Dakhala itu fi'il madhi ya. Telah masuk surga. Padahal baru meninggal, belum masuk surga. Mestinya dahulu akan masuk surga. Tapi pakai dakhala, saking pastinya masuk surga. Dan yang menurut rasa sholat atau ngapake la ilallah nanti pas mati mesti apal gampang, tidak ada rasional. Itu pakai rasional, tidak jalan rasionalnya pula seperti itu. Yang namanya mati itu semua urutan lu tidak berfungsi, kok masih mikir rasional. Maka yang ucapan la ilallah dari mana? Dari tangannya, dari matanya, dari kakinya. Karena setiap hari melaksanakan kalimat la ilallah keluar setelah mati. Dipingin. Ini yang kedua seperti itu. Sehingga bagi orang yang beriman, kematian itu bukan sesuatu yang mengerikan. Begitu sudah sampai ajalnya, waktunya, malah aduh pingin itu tunggu-tunggu kan biyen nih. Nah, itu kan nggak bisa tergantung jadwalnya, karena dia sangat mencintai Allah, mengenai surga, kan bayangan kan itu. Terus ada peluang, ada kesempatan, dia moro tuh langsung colot tuh. Tidak ada kesakitan, walaupun tetap yang disebut sakaratul maut itu sakit, tapi ini sakitnya dilindungi kan gitu. Ini ada hadis gini. Tatkala kita
kalau seandainya Allah buka tabir, bisa mendengar jeritan oleh seorang orang pingsan. Kalau tabirnya dibuka, kalau tutupi, karena mesti kita tersiksa. Itu tanpa pertolongan. Siapa yang menolong? Nah, siapa yang menolong? Pada hari itu sudah tidak ada manfaat mal sama bangun anak dan harta nggak ada illa biqalbin salim, kecuali hati yang sehat. Nah, jadi hati yang sehat ini yang akan menolong dirinya. Anaknya nggak bisa berdoa di luar jauh, amalnya juga nggak bisa. Qalbin salimnya itu hati yang sehat, yang membuat dia menjadi nyaman, kayak dilus-lus gitu, kayak dilus-lus. Nah, jadi orientasi kita sekarang waktu hidup orientasinya kemana? Kalau ke dunia, roh kita. Nah, nanti, tapi kan kalau ngajinya nggak usah lama-lama, nggak boleh loh. Paling orang ya, jam songo. Karena keluarga masih capek, saya bisa ngalami capek fisik, capek psikis, capek pikiran. Ya kita menghibur. Di sini tujuannya menghibur. Coba bayangkan kalau tadi kan rame ya, banyak orang dulu datang. Terus satu malam sepi loh, nyenyet sudah baru kehilangan, sepi nyenyet tambah ketoke perasaannya kan. Nah, jadi kesini gitu tuh. Kalau ngaji di masjid bisa kok nangkene menghibur. Jadi kalau apa di Kanjeng Nabi dulu kayak gini ya orang. Ini namanya hablum minannas. Jangan pakai ada hadisnya atau tidak kalau minannas. Ada larangannya atau tidak. Jadi kan tidak ada larangannya, silakan silaturahmi menghibur. Daripada hibur ngalor ngidul ngomong ke wong liya, lah saya tak ngomong dhewe, liyane rak ngomong kan gitu. Nah, salah saya dhewe kan gitu. Nah, ini seperti itu. Jadi hanya Pak, persiapkan diri kita yang insya Allah akan menemui peristiwa Supadono itu dengan apa? Orientasinya tidak lagi ke sini. Dunia itu alat bagi kita, bukan tujuan. Duit itu alat. Jabatan ini alat, kekuasaan itu alat, semuanya alat. Untuk apa? Lah cinta Allah saya peroleh dengan alat dunia ini, bukan tujuan. Ini ada beberapa teladan yang diberikan Pak Dono dengan perjuangan beliau ini. Oh, bisa kita tiru. Tatkala beliau ngasih teladan kepada putranya, kepada keluarga, kepada kita meniru beliau pasti dapat pahalanya. Jadi pahala itu kenapa saya memakai paham yang tidak ditransfer ya, tidak saya kirimkan, karena dia akan dapat pahala dari hasil tinggalan amalannya. Di antara apa? Nyontoni berbuat apik, kemudian dicontoh orang lain. Yang nyontono itu dapat pahala selama dicontoh orang banyak. Nah, di sini yang muda-muda dapat pelajaran banyak dari beliau yang pejuangnya, wah ya ngirisi lah gitu. Tirunya aneh lah, dicontoh maka beliau dapat otomatis. Nah, jadi insya Allah kalau yang meninggal itu orang kafir tidak didoakan. Kenapa? Karena dia tidak punya peluang untuk didoakan. Orang musyrik juga sama. Maka nalin nabi waladina amali ayastaghfiru, tidak ada ceritanya. Tidak ceritanya wong kafir dan wong iman, nabi dan orang iman mendoakan orang musyrik. Tidak ada ceritanya. Tapi beliau itu pejuang. Yang imannya perlu kita contoh, perjuangannya perlu kita contoh, maka kita contoh. Yang dicontoh itu dapat pahala terusan. Makanya enak nyontoni barang api itu enak. Tak dicontoh orang lain selama dicontoh, lu dapat pahalanya terusan, itu namanya amal jariyah. Tapi nonton judi,
Ini dicontoh anak buahnya, ini dapat dosa jariah juga. Jariah itu ngalir, Pak. Jariah itu ngalir. Nah ini kita mencontoh. Jadi teladan beliau ini buat diri kita. Insya Allah beliau husnul khatimah. Tapi walaupun bagaimana seiman seperti apapun, beliau itu manusia biasa yang pasti membawa pahala yang banyak, juga pasti ada kesalahannya, nggak mungkin. Maka pahalanya akan membawa beliau, mengawal beliau sampai di surga. Dosanya kita mintakan untuk diampuni oleh Allah. Dosa ini kalau kita dimintakan ampun, dan yang dimintakan ampun orang soleh, Allah pasti menghilangkan. Nah, jadi nanti tatkala ditimbang, dosanya nol, yang ada pahalanya aja kan itu. Itu pun pahalanya beliau plus pahala jariahnya itu yang pirang-pirang, saya pirang-pirang, dosanya nol, kan masuk surganya nimbang setono sakitnya sakilatan, sedang tanpa dosa. Ditambah lagi nanti ada syafaat dari Rasulullah, tambah cepat. Nah, oleh karena itu di samping kita menghibur keluarga dan juga kita berdoa memintakan ampun kepada Allah untuk almarhum yang sudah Allah panggil tadi siang ya, dan sudah kewajiban kita sudah terpenuhi semua empat-empatnya, memandikan, mengkafani, menyolati sama menguburkan. Lah kita sama-sama berdoa kepada Allah, karena sekarang hak Allah mutlak. Yaumuddin itu tidak ada peluang yang lain kecuali Allah. Ya kita mintanya kepada Allah. Lihat di Al-Fatihah.